Kabarin, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini UGM kembali buka suara terkait simpang siur tuduhan-tuduhan yang ngawur terkait Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang diduga segerombolan ngaco, segerombolan ngaco, yang menduga mereka menuduh bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kali ini UGM buka suara lagi dan menyampaikan beberapa poinnya, diantaranya membenarkan bahwasannya dosen akademiknya Pak Jokowi adalah Bapak Kasmujo dan dosen pembimbing skripsinya itu Bapak Sumitro dengan ejaan lama dan baru. Bagaimana selengkapnya? Mari kita simak saja bersama videonya. Let's go, kita play. Saya Ova Emilia, Ova Rektor Emilia, Universitas Gadjah Mada. Rektor. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. Ya. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Betul, Bu. Berikut adalah penegasan anak murid ibu atas soalnya apa yang sudah disampaikan sebelumnya siswa. Sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo Nah, itu dan dia. terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki Itu bukti dia. penerimaannya. Pengumuman Nah, tersebut ada juga buktinya, dapat men. dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Tuh. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Itu dia. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Nah, Yang ketiga, Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM iya. dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Tuh, Saat ini dia. beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi. Oh, tuh. Dan Dengar, programnya Bebe. disatukan menjadi program sarjana. 5. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Nah, Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. tuh. Dan kedua ejaan tersebut sah Sah. serta digunakan Dengar ya? dalam dokumen resmi. Sah, boy. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 Tuh. dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang Mantap. memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Tuh, ijazah Sejak asli. itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Ya, betul. 8. Terserah Pak Jokowi. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Wah, tuh dia. Hal ini sesuai Kacamata dengan hitam. pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. Itu dia. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya
yang menunjukkan foto diri berkacamata. Nah, 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran benar Bu. sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sekian, terima kasih. Ya sob, dengar nggak tuh apa kata UGM? Pak Kusmujo, ya benar, dosen akademik. Pak Sumitro, dosen skripsi. Nggak ada yang salah dan semua benar ya. Dan benar kata ibu dosen tadi ya, bahwasannya kebenaran memang harus disampaikan lah ya. Ya kalau benar Pak Jokowi kuliah di UGM dan mendapatkan ijazah aslinya dari UGM, ya harus benar dikatakan begitu. Jangan kita kalah sama kemungkaran. Apalagi tuduhan-tuduhan yang menyesatkan yang hanya berdasarkan fotokopi ijazah yang dianalisa. Itu kan super ngaco ya. Makanya Dian Sandi mengatakan bahwasannya bukti-bukti Roy Suryo itu dari Dian Sandi. Apalagi ketika awal Dian Sandi itu mengunggah sebuah foto ke akun Twitter ya. Dan sebenarnya itu untuk mengklarifikasi keributan yang ada ya. Bahwasannya benar loh Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Nggak kaleng-kaleng. Nggak seperti yang ngaku-ngaku ya dokter S3 di Jepang itu. Yang pamer-pamerin ijazahnya ternyata agak tahu nih. Doi lebih buruk dari duduk sana sini kenceng ya kan, totonya doi ya palsu. Kan kabarnya begitu ya. Walau alam dah. Nah inilah ya. Makanya kita kudu hati-hati nih sama berita terkait ijazah ini ya. Cerdas-cerdas sedikit lah kan. Kita lah ya yang penting ya. Jangan sampai ke bawah dengan tuduhan fitnah yang belum tentu kebenarannya. Tabayun. Apalagi kita kalau jika seorang muslim, kita harus tabayun. Gak susah-susah lah. Misalkan kayak Partai Demokrat yang anggota DPR yang kemarin nyeletuk di sidang itu. Ya ngapain sih ya? Doi bilang itu isu yang kagak penting. Tapi doi malah nyeletuk. Kan aneh ya. Kalau udah tahu itu isu yang gak penting ya udah diem aja, nggak usah ikutan. Orang tuduhannya kok ngawur kok. Kan begitu ya. Kita kan kudunya begitu. Ya alhamdulillah aja lah ya kita sampai saat ini masih diberikan otak yang encer, otak yang sehat ya supaya mengelola isu ini tuh ya jadi kagak salah. Sebenarnya paling gampang udah itu. Jelas-jelas Pak Jokowi itu sekolah di UGM. Ya, tadi diceritakan nama dosennya tuh semuanya lengkap, ya kan? Dan diberikan langsung sama Pak Jokowi. Kalau misalkan Pak Jokowi mau ngasih unjuk ke publik atau tidak, itu haknya Jokowi lah. Ya, misalkan dia sebagai pejabat publik, ya adalah caranya rananya. Nggak sekonyong-konyong warga sipil terus minta tunjukin. Kalau nggak tunjukin tuh palsu. Ya nggak begitu lah boy. Nggak begitulah. Kita juga orang rakyat biasa tuh paham, ngerti lah ya. Ya begitulah tadi ya. Akhirnya UGM klarifikasi ya, ngebuka lagi ya. Menjelaskan lebih detail lah kalau menurut gua. Mungkin ada yang lebih detailnya lagi nanti. Di sidang mungkin. Udahlah siap-siap aja Roy. Rismon, Tipa. Udah siap-siap aja loh. Kalau lo nggak mau siap-siap ya lo minta maaf lah ya. Masih bisa. Kalau lo minta maaf ya menurut gua si Pak Jokowi memaafkan ya. Asal lo tarik semua omongan lo tuh. Dan lo bakal menghirup udara segar lagi. Nah bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.